Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat kan? Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, pada video pertama ini Ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa berkomunikasi dengan kalian walaupun melalui video. Sesuai dengan materi yang ada di semester ini, Ibu akan menjelaskan konsep tentang listrik dinamis. Nah, bisa dilihat khususnya pada bab ini adalah tentang arus listrik searah, karena nanti akan ada materi yang disebut dengan arus listrik bolak-balik. Ya, kita lanjutkan saja. Berbicara tentang listrik, apa sih listrik? Nah, siapa sih yang nggak pakai listrik ya? Semua orang pakai listrik ya. Fenomena alam yang terkait dengan muatan-muatan listrik positif maupun negatif. Nah, sebelumnya sudah pernah kalian pelajari dan kalian bahas di kuis bahwa fenomena listrik itu banyak sekali dan kita hidup tidak pernah terlepas dari yang namanya listrik. Yang pertama petir. Petir, siapa yang belum pernah lihat petir ya? Petir itu justru adalah sumber listrik yang alami. Yang kedua, lampu. Lampu bisa menyala. Nah, lampu bisa menyala karena adanya energi listrik. Nah, kalau udah ada yang mati lampu, kita udah geger tuh. Yang ketiga, HP. Siapa yang tidak bisa terlepas dari HP-nya barang 10 menit? Nah, sekarang bahkan HP ini sudah hampir menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia, karena bangun tidur HP, mau tidur HP. Setrika juga membutuhkan energi listrik untuk diubah menjadi energi panas. Yang terakhir, kipas angin. Nah, kipas angin itu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini adalah beberapa contoh saja yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Wow, ternyata listrik ini ada sih di sekeliling saya tiap hari. Tentu saja cukup menarik untuk kita pelajari. Nah, ini yang kompetensi dasar pada semester ini. Kalian bisa dibaca sendiri. Lanjut. Dalam pembahasan bab ini, kita akan membahas tentang listrik dinamis arus searah yang akan mempelajari bagaimana arus listrik terjadi, apa saja yang menghambat adanya arus listrik. Tentu ada hambatan dalam alirannya. Hukum-hukum apa saja yang mendukung konsep arus listrik, dan juga rangkaian hambatan, ada seri, ada paralel, dan rangkaian listrik arus searah. Kita akan pelajari bersama-sama nanti. Nah, mengapa listrik bisa terjadi? Nah, tentu saja ada yang namanya arus listrik. Arus listrik itu seperti apa ya? Kita akan lihat. Ini salah satu contoh rangkaian listrik dengan sumber baterai ketika dihubungkan ke dalam kabel dan saklar, lampu bisa menyala. Nah, secara gambar seperti ini akan ada dua aliran, yang biru dan yang merah. Apa itu? Ini kutub positif, kutub negatif. Nah, arah arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, atau arus listrik muatan positif dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Yang satu lagi ada yang namanya elektron. Kalau arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Ini hanya istilah saja ya anak-anak, karena sebetulnya pemahaman listrik klasik dulu sebelum ditemukannya konsep
elektron, proton, dan neutron, bahwa listrik itu mengalir dari potensial tinggi yang positif menuju potensial yang rendah, dan itu sudah sering dipakai. Maka supaya tidak membingungkan, kita harus tetap memakai bahwa ada muatan listrik yang mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Tapi setelah ditemukannya elektron, perkembangan ilmu elektron, ternyata yang berpindah-pindah itu bukan muatan positifnya, tapi elektron itu sendiri. Seperti itu yang sudah fisika modern. Jadi hanya pemahamannya saja kita gunakan bahwa arus listrik itu mengalir dari muatan positif atau potensial yang tinggi menuju potensial yang rendah. Bagaimana arus listrik dapat mengalir dari suatu rangkaian? Nah, kita lihat ini rangkaian terbuka, saklarnya nggak ditutup. Apakah akan ada arus listrik? Tidak, lampu tidak menyala. Nah, ini rangkaian tertutup. Ada kabelnya terhubung, ada energinya dari baterai, maka lampu bisa menyala. Jadi syaratnya adalah yang pertama, dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Yaitu rangkaian harus rangkaian tertutup. Ketika saklar dimatikan, itu namanya rangkaian terbuka, tidak ada aliran listrik. Yang kedua, nah, seperti yang sudah kalian pelajari bahwa muatan listrik itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Positif itu disebut proton dan muatan negatif itu disebut elektron. Ketika ada dua buah benda bermuatan, A dan B. A itu muatan positifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan B hanya ada 4, maka benda A memiliki potensial yang lebih tinggi dibanding benda B. Maka akan ada arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial yang rendah. Walaupun sebenarnya yang mengalir itu adalah elektronnya yang pindah. Ini konduktor dihubungkan. Nah, elektron pindah positif ketemu negatif, netral, hilang. Kemudian elektron dari B pindah lagi, positif ketemu negatif, hilang. Sampai kedua muatan itu bersatu dan tidak ada aliran listrik. Artinya sudah tidak ada perbedaan potensial. A positifnya 4, B juga positifnya 4. Nah, arah arus listrik itu dari A menuju B. Tapi kalau arah elektron itu dari B menuju A. Dari benda yang potensialnya rendah menuju benda yang potensialnya lebih tinggi. Ketika benda A dan B memiliki jumlah jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Yang sama juga. Jadi syaratnya arus listrik dapat mengalir jika terdapat beda potensial atau yang disebut dengan V. Itu akan menjadi sumber tegangan. Ingat ya, syaratnya ada rangkaian tertutup dan kedua ada beda potensial. Lanjut. Nah, ini apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Nah, hitung berapa banyak muatan positif yang melewati titik P dalam 10 detik. Nah, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Jadi setiap detiknya itu ada berapa muatan sih yang mengalir? Kalian bisa hitung pakai stopwatch. Ini ada berapa kali. Kemudian dibagi dengan waktu. I sama dengan kuat arus, Q sama dengan jumlah muatan positif, satuannya kolom, dan T adalah waktu.
Contoh, sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan dengan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu adalah 0,5 ampere dan jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Diketahui I 0,5 ampere, kemudian time-nya, waktunya itu 2 menit, itu harus dalam detik ya. 1 menit 60 detik, maka 2 menit adalah 2 dikali 60. Dapatnya 120 sekon atau detik. Yang ditanyakan apa? Muatan listriknya Q. Karena tadi I sama dengan Q dibagi T, maka Q sama dengan I dikali T. Oke. I-nya 0,5, T-nya 120, 0,5 dikali 120 adalah 60 coulomb. Seperti itu. Penjelasan tentang syarat terjadinya arus listrik dan juga muatan-muatan listrik yang ada pada rangkaian arus searah. Ingat, syaratnya adalah ada rangkaian tertutup dan yang kedua adalah perlu ada beda potensial. Itu saja anak-anak penjelasan untuk video kali ini. Jika ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.